Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Ngasbun Edgar SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Inggris untuk Manajemen or English for Management. And yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan kelas 1F Tegal, mahasiswa Pasca Sarjana UKRIS Semarang. Baik, pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah saya dengan nama Teguh Raharjo Nawawi dengan NPM 1951035 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami, hasil dari telaah kami tentang materi dengan judul Fungsi Manajemen Pendidikan or the Function of Educational Management. Next. A. What is educational management? Apa itu manajemen pendidikan? Sebelumnya, kita tahu bahwa pendidikan adalah ketentuan dari serangkaian pengalaman belajar untuk siswa untuk memberi pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan dengan terakhir bertujuan menjadikan mereka anggota masyarakat yang produktif. Jadi, intinya adalah pendidikan adalah proses mentransfer nilai-nilai baik itu pengetahuan, sikap, keterampilan untuk mencetak masyarakat yang produktif sehingga bisa berkreasi sesuai dengan pendidikan yang telah didapatkannya. Oke. Manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, directing, and controlling kegiatan suatu lembaga serta utilities atau pemanfaatan sumber daya manusia like human being and material through effective and efficient. Jadi dalam hal ini adalah fungsi-fungsi organik seperti apa yang telah dikemukakan oleh Henry Fayol bahwa proses manajemen pendidikan diantaranya dimulai dari planning, organizing, directing, like staffing, controlling, and the aim or the final step like the evaluation atau evaluasi dalam suatu organisasi lembaga to get the goal untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Itulah manajemen pendidikan. Oke, next. Ruang lingkup. Yang melatar belakangi atau yang melingkup yang jadi impact bahwa manajemen pendidikan adalah kebijakan nasional tentang pendidikan berusaha untuk membawa sosial, ekonomi, dan pengembangan budaya. Jadi ruang lingkupnya adalah dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Tentunya dalam masyarakat dengan tetap berfokus pada pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan. Jadi di sini dalam manajemen pendidikan itu tidak lepas dari bidang sosial, ekonomi, dan budaya yang tujuannya adalah membudayakan manusia. Jadi dengan adanya pendidikan ini diharapkan manusia itu lebih beretika dan lebih berbudaya. Tentunya tetap berproduksi, tetap dalam konteks produktivitas secara efektif dan efisien dan kontinuitas. Dan yang melatar belakangi manajemen pendidikan tentunya juga ada, yaitu tujuan pembangunan nasional. Nah, ini yang mendasari bahwa dalam tujuan pembangunan nasional itu memerlukan manajemen profesional, baik dalam mewujudkan fungsi pendidikan yang efektif dan efisien. Jadi dalam manajemen pendidikan tentunya juga harus ada dasar, diantaranya adalah tujuan pembangunan nasional yang merupakan manajemen profesional dalam mencapai fungsi pendidikan yang efektif dan efisien. Next, fokus. Nah, studi teori tentang ilmu manajemen, studi perencanaan, pendidikan di tingkat makro, pengambilan keputusan or decision maker like decision support system, pemecahan masalah, problem solving, communication, planning curriculum, and pemeliharaan sekolah or maintenance, and alokasi keuangan yang efektif. Jadi fokus di sini tentang bagaimana cara mengelola ilmu manajemen dalam hal ini dalam bidang pendidikan di tingkat makro,
dari mulai perencanaan sampai dengan decision maker atau pembuat keputusan. Tentunya dengan adanya good governance yang baik di sini, jadi tentang pemanfaatan dari mulai sumber daya manusia, sumber daya alam untuk mencapai goal yang telah direncanakan. Nah, kita akan belajar di sini kaitannya dengan itu. Oke, tujuannya sekarang. Tujuannya adalah tercapainya tujuan lembaga. Di antaranya adalah memperbaiki proses perencanaan, menciptakan, meningkatkan, dan memelihara citra publik, optimal pemanfaatan manusia, efisiensi dan efektivitas, infrastruktur, kepuasan kerja, manajemen konflik, komunikasi yang efektif. Jadi tujuannya adalah tetap untuk mensinergikan bidang-bidang dalam manajerial dari mulai low management, middle management, sampai dengan top management, sehingga masing-masing ini bisa terjadi komunikasi yang efektif, dimulai dari komunikasi individu bertingkat menjadi komunikasi kelompok dan meningkat menjadi komunikasi dalam organisasi, sehingga bisa menyamakan persepsi dari setiap individu yang mempunyai tujuan yang sama untuk bersama-sama saling mengisi dan menutupi kekurangan serta memperbaiki apa yang ada dalam organisasi demi tercapainya tujuan organisasi. Next. Fungsi utama are the capsulation of the function. Oke, fungsi utama dalam organisasi di sini adalah yang pertama jelas planning atau perencanaan. Adalah suatu proses pengaturan dan menentukan langkah-langkah kegiatan untuk mencapai tujuan seperti merencanakan kegiatan, mengidentifikasi masalah, merumuskan dan menerapkan rencana. Jadi dalam proses planning kita diharapkan tahu step-step to get the goal, ya, langkah-langkah untuk mencapai tujuan, sehingga diperlukan faktor-faktor atau instrumen dalam proses perencanaan ini. Tentunya dalam melalui proses pemetaan atau analisa mana-mana saja faktor-faktor yang nantinya akan dilaksanakan acting atau tindakan dalam mencapai tujuan. Oke, yang kedua adalah organizing atau perorganisasian, yaitu proses penempatan orang atau anggota terhadap pekerjaan secara efektif, nah, seperti orientasi tujuan, komposisi individu dan kelompok, pemetaan fungsi, kontinuitas, struktur organisasi yang jelas, dan komunikasi yang efektif. Jadi dalam hal ini adalah seorang manajer harus bisa memposisikan dirinya serta memposisikan para anggota dalam suatu organisasi. Jangan sampai salah penempatan, karena itu akan mempengaruhi kontinuitas, komunikasi, serta tujuan dari organisasi itu sendiri. Yang ketiga adalah staffing. Staffing refers to manpower required for the execution of a business plan. Staffing as managerial function involves recruitment, selection, appraisal, remuneration, and development of managerial personnel. Oke, jadi staffing di sini adalah suatu kekuatan yang dibutuhkan untuk eksekusi perencanaan yang besar. Nah, dalam hal ini memang tidak lepas dari fungsi dari organisasi itu tetap pada job description yang jelas untuk menghasilkan tujuan yang baik. Next. Mengarahkan or directing. Mengarahkan adalah suatu seni atau proses yang mempengaruhi anggota supaya bisa bekerja dan rela secara ikhlas tanpa pamrih, walaupun tentunya harus ada kompensasi di balik itu. Tentunya sebelum kita tahu kompensasinya, paling tidak anggota atau pelaku organisasi itu harus suka dulu, ya, suka untuk mencapai tujuan lembaga atau institusi. Jadi kemampuan manajer ini harus bisa mengaruhi dalam hal ini provokasi yang positif untuk menggerakkan anggotanya dalam mencapai tujuan tanpa mengharapkan sesuatu imbalan yang terbayang di mereka. Jadi harus ada intuisi dari mereka, menggerakkan insting
atau lebih tepat jadi inspiring dari anggota organisasi itu sendiri. Oke, yang 5 adalah mengontrol atau controlling. Mengontrol adalah proses pengendalian dan mengatur kerja supaya sesuai dengan yang telah direncanakan dengan cara membandingkan hasil nyata dengan yang direncanakan. Jadi dalam fungsi controlling di sini kita harus tahu progres nyatanya itu seperti apa dengan cara uh, membandingkan dengan tujuan yang telah direncanakan. Jadi progres nyatanya hasilnya seperti apa dibandingkan atau diukur dengan rencana yang telah diharapkan, sehingga kita tahu kelebihan serta kekurangan yang ada dalam proses kegiatan tersebut. Oke, yang terakhir adalah evaluating atau mengevaluasi. Mengevaluasi adalah suatu proses pemeriksaan atau pengukuran atas hasil yang telah dicapai selama proses kegiatan sehingga bisa mengantisipasi, memperbaiki segala kesalahan atau kekurangan dengan harapan bisa lebih baik demi tercapainya tujuan pendidikan. Nah, jadi dalam proses evaluasi di sini tentunya setelah melalui proses controlling, karena dengan proses mengontrol kita tahu progresnya itu sampai di mana, kekurangannya itu apa saja, kelebihannya itu apa saja, sehingga kita bisa mengambil langkah berikutnya itu dengan cara mengevaluasi, dengan cara memperbaiki kekurangan-kekurangan selama kegiatan itu berlangsung dan mampu melihat peluang-peluang yang nantinya akan kita dapatkan di siklus berikutnya. Nah, jadi setelah proses evaluasi diharapkan pada siklus berikutnya, karena proses organisasi itu tidak berjalan dalam satu siklus, mungkin bisa lebih dari 2 siklus. Diharapkan dengan adanya fungsi organik ini, proses jalannya suatu organisasi dalam hal ini adalah manajemen pendidikan itu bisa lebih baik, lebih terarah, lebih konsekuen, ya, lebih permanen, sehingga kita bisa menghasilkan atau mencapai tujuan yang baik, tujuan yang diharapkan secara efektif, efisien, dan produktif. Baik, saya kira presentasi dari saya cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mohon maaf atas segala kurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.